Nama saya Regina, NRP 09730711. Sebentar lagi saya akan menjelaskan tentang Java Swing. Apa itu Java Swing, mengapa menggunakan Java Swing, dan komponen yang dimiliki oleh Swing. Tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah OOPL. Sekarang mari kita mulai. Apa itu Swing? Swing adalah sebuah library yang telah disediakan oleh Java untuk membuat sebuah Graphical User Interface Programming atau GUI Programming. Swing ini merupakan library yang telah diperbaharui dan lebih baik daripada AWT, Abstract Window Toolkit. Setiap komponen yang dimiliki Swing dimulai dari huruf J. Mengapa menggunakan Swing? Karena Swing itu cocok digunakan bagi tampilan yang memiliki komponen yang kompleks. Swing juga dapat membuat tampilan menjadi lebih bagus dan menarik daripada hanya menggunakan AWT. Namun pada kenyataannya, jika ingin membuat satu tampilan yang baik, kita harus menggabungkan antara Swing dan AWT. Sekarang kita akan mulai membahas satu persatu komponen yang dimiliki oleh Swing. Yang pertama adalah JFrame merupakan sebuah kontainer, yaitu komponen yang dapat menampung banyak komponen Swing lain. JFrame ini merupakan komponen utama dan harus dibuat terlebih dahulu sebelum membuat objek Swing lain. Ini adalah contoh JFrame. Cara pembuatannya, yang pertama, kita buat objek frame-nya dulu dengan cara JFrame frame sama dengan new JFrame. My first frame adalah judul dari si frame-nya. Lalu kita set layout 0, kita set ukurannya 500x500, kita set visible-nya true, dan kita set location relative to 0. Set location relative to 0 ini agar pada saat di run, frame akan tepat berada di tengah layar. Yang berikutnya adalah JPanel. JPanel juga merupakan sebuah kontainer sama seperti JFrame. Namun, perbedaannya dengan JFrame, JPanel ini tidak dapat berdiri sendiri, harus selalu berada di dalam JFrame. JPanel biasa digunakan untuk menampung beberapa komponen, sehingga dapat ditampilkan di dalam frame itu dengan rapi. Nah, ini contoh JPanel. Cara pembuatannya, JPanel sama dengan JPanel. Kita set layout-nya 0, set ukurannya 400x100, kita set bordernya seperti ini. Warnanya ini dapat kita ganti sesuai dengan keinginan. Lalu kita set visible-nya true, dan kita set location-nya 50x50. Jangan lupa terakhir kita harus masukkan panel ini ke dalam frame dengan cara frame.add_panel. Yang selanjutnya adalah JLabel. JLabel ini merupakan komponen yang dapat menampilkan teks atau gambar untuk memberikan informasi kepada user. Sebuah label itu dapat diganti jenis tulisan, warna, ukuran, dan yang lainnya sesuai dengan keinginan. Contohnya seperti ini. Pembuatannya yang pertama kita bikin objek labelnya dulu, JLabel sama dengan new JLabel. Di yang sini adalah isi dari labelnya. Lalu kita set bound. Set bound ini merupakan gabungan antara set lokasi dan set size. Dua angka yang di depan ini merupakan set lokasinya, yaitu 1010. Sedangkan yang di belakang 220 ini merupakan ukuran dari si labelnya. Lalu kita set foreground-nya red. Foreground ini adalah warna dari tulisan si label. Lalu kita set visibility-nya true, dan terakhir kita masukkan ke dalam panel. Berikutnya adalah JButton. JButton ini merupakan komponen yang berbentuk tombol. Biasanya JButton digunakan untuk menjalankan sebuah aksi. Cara pembuatannya adalah seperti ini. Pertama, buat objek button-nya dulu. JButton, button, new JButton. Submit, intinya adalah nama dari JButton-nya. Lalu kita set bound-nya, lokasinya di 300 dan 50, ukurannya 200x20. Kita set visibilitasnya menjadi true, lalu button ini kita masukkan ke dalam panel.
Yang berikutnya adalah JCheckbox. JCheckbox adalah sebuah komponen swing yang biasanya digunakan untuk memberikan beberapa opsi pilihan bagi user. Pilihan checkbox hanya antara check dan uncheck. Jika menggunakan checkbox, user dapat memilih lebih dari satu pilihan. Contohnya adalah seperti ini. Jika kita ingin membuat 3 buah checkbox, yang pertama kita harus membuat objek checkboxnya satu persatu dengan cara seperti ini. Lalu kita set bound, set lokasi, dan set size. Ini lokasinya dan ini size-nya. Kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam panel. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah JRadio button. JRadio button mirip dengan checkbox, namun radio button biasanya digunakan secara berkelompok, dan user itu hanya dapat memilih satu dari beberapa pilihan yang diberikan. Radio button ini dapat dikelompokkan menjadi satu kesatuan, dan diberi nama button group. Contoh pembuatannya adalah, pertama kita buat dulu button groupnya, misalkan dikasih nama JK. Lalu kita bikin objek radio buttonnya 2 biji, misalkan pria dan wanita. Kita set lokasi dan ukurannya. Lalu radio button RB1 dan RB2 ini kita masukkan ke dalam button group yang namanya JK. Setelah itu, si radio button ini kita masukkan ke dalam panel dan hasilnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya adalah JList. JList ini merupakan komponen swing untuk memberikan user beberapa pilihan dalam bentuk list. User dapat memilih beberapa pilihan dengan cara menekan Shift atau Ctrl pada saat memilih, sehingga pilihannya dapat lebih dari satu. Contohnya adalah seperti ini. Jika kita ingin memasukkan beberapa pilihan pada list, pertama, kita tampung dulu di sebuah array yang bertipe string. Kita masukkan list apa saja yang diinginkan. Kemudian kita bikin objek listnya, JList list sama dengan JList. Pilih ini adalah isi dari listnya yang diambil dari array pilih ini. Lalu kita set boundnya, set lokasinya 10x200, dan set ukurannya 100x150. Lalu si JListnya ini kita add ke dalam frame. Nanti hasilnya akan seperti ini. Berikutnya adalah JCombo box. JCombo box adalah komponen swing yang merupakan gabungan dari text field dan list. JCombo box ini terdapat panah di samping kanannya, dan kalau dipilih akan keluar menu pilihannya. User hanya dapat memilih satu dari sekian pilihan yang disediakan. Contohnya, sama seperti JList yang tadi, kita membuat array dulu, namanya pilih. Lalu kita buat objek combo box-nya, namanya com. Com ini kita masukkan array pilih yang tadi. Lalu kita set lokasinya 150 dan 200. Lalu kita set ukurannya 100x30. Lalu yang terakhir, kita masukkan si com ini, combo box ini ke dalam frame. Nanti hasilnya akan seperti ini. Yang berikutnya adalah JTable. JTable merupakan komponen swing yang berbentuk tabel, yang terdiri dari kolom dan baris. Biasanya, memiliki header yang berisi judul mengenai kolom di bawahnya. Satu kesatuan data itu dapat dibaca ke samping, yaitu barisnya. JTable ini lebih sering disimpan di JScrollPan daripada di JPanel, karena kalau misalkan JTable-nya banyak, kalau kita taruh di ScrollPan, kita dapat melihat ke bawah. Contohnya, pertama kita bikin dulu di dalam sebuah array 2 dimensi, yaitu isi dari si tabelnya. Misalkan ada 3 seperti ini. Lalu kita masukkan, buat headernya, kita masukin ke dalam string, namanya kolom. Lalu kita bikin objek tabelnya, JTable tabel sebenarnya JTable. Si JTable ini kita isiin
array baris dan kolom. Lalu kita set ukurannya 67 kali 300. Lalu untuk menempatkan si tabel ini, kita buat satu objek jscrollPen yang diberi nama pen. Si pen ini kita isikan dengan tabel yang tadi sudah kita bikin di atas. Ukuran pennya ini kita sesuaikan dengan ukuran dari tabelnya. Lalu terakhir kita masukin pennya ke dalam frame, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah JSpinner. JSpinner adalah komponen swing yang memberikan pilihan dalam bentuk yang mirip dengan JCombo Box. JSpinner terdiri dari spinner list model, spinner date model, dan spinner number model. Cara pembuatannya seperti ini. Yang pertama, kita tulis dulu ukuran. Misalkan kita ingin membuat yang tentang ukuran. Kita masukkan ukurannya ini ke dalam array yang bertipe string, namanya ukuran. Lalu kita buat objek spinner list model, dimasukin array dari yang ini. Lalu kita buat objek spinnernya. Objek spinnernya ini dimasukin dari yang list model. Lalu kita set lokasinya dan set ukurannya. Yang terakhir, kita masukkan spinner ini ke dalam frame. Yang hasilnya akan seperti ini.